Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Setiaji, NIM 1117042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan sebuah keluarga guna untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi keluarga dengan dosen pengampu Ibu Rini Susanti, MPSI. Potret keluarga. Yang pertama, identitas. Nama ayah Mahmud, usia 39 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan tamat SD, dan beliau di pesantren. Pekerjaan nelayan. Alamat Dusun Trinem, RT 26, RW 05, Desa Asemdoyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Nama ibu Tuipah, usia 37 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat Dusun Trinem, RT 26, RW 05, Desa Asemdoyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, deskripsi. Keluarga Pak Mahmud dan Bu Tuipah bertempat tinggal di sebuah rumah yang berjarak sekitar 200 meter dari jalan utama Desa Asemdoyong, yaitu Jalan Garuda. Tepatnya masuk di sebuah gang sekolah SD sebelah barat, yaitu sekolah SD 01 Asemdoyong, dan rumahnya ada di depan Musola An-Nur. Rumahnya minimalis dan rapi, memiliki garasi kendaraan, ruang tamu, 3 kamar tidur, kamar mandi dengan dapur di depannya. Mereka mempunyai 3 anak, yaitu anak pertama laki-laki bernama Tegar Gautama Putra, usia 15 tahun dan masih mondok di pesantren dan belum bekerja. Anak keduanya bernama Afan Aska Putra, berusia 6 tahun, yang kini masih sekolah TK. Dan anak terakhir atau ketiga bernama Qonita Zalfa Ramadhani, yang berusia 2 tahun. Perspektif orang tua. Kegiatan di rumah, anak-anak selalu mereka pantau, terutama Ibu Tuipah sendiri karena suaminya bekerja sebagai nelayan, jadi jarang berada di rumah. Sosok beliau sebagai ibu rumah tangga juga kebetulan sekali mendukung hal tersebut, karena beliau dulu sebelum menikah pernah bekerja sebagai babysitter, dan beliau selalu menemani anaknya belajar, mengontrol perilakunya, mulai dari memberikan nasihat-nasihat kepada masing-masing anaknya. Menurut beliau, ketika menasihati anak, jangan sampai menakutinya, apalagi berkata hal-hal yang mempengaruhi psikologisnya. Beliau juga selalu memberikan contoh agar dapat ditirukan oleh anaknya. Dan ketika beliau terjadi sekentak dengan suaminya, sebisa mungkin ditutupi agar anaknya tidak mengetahuinya. Contoh saat anak-anak sedang tidur atau main dengan nenek atau kakeknya. Beliau melakukan pekerjaan rumah saat petang atau setelah subuh, dan kadang setelah mengantar anaknya sekolah, atau juga saat anak terkecilnya masih tidur. Ya, situasional saja. Beliau juga selalu menanyakan kepada teman maupun guru terkait perilaku anaknya di sekolah supaya tetap terkontrol. Bu Tuipah juga mendampingi anaknya mengerjakan tugas. Terkadang ada yang dia dan anaknya tidak tahu, sampai Bu Tuipah tanya ke tetangganya untuk mengerjakan tugas sekolah anaknya. Harapan Bu Tuipah untuk anak-anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan solehah, lulus dan belajar setinggi mungkin, dan dapat pekerjaan di darat, dan supaya dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya. Selanjutnya, perspektif anak. Menurut Tegar, sosok ibunya selalu mendidik dengan kasih sayang dan sepenuh hati, mulai dari menasihati, memberikan contoh yang baik, walaupun terkadang Tegar membantah nasihatnya. Akan tetapi sejujurnya ia menyesal atas perbuatannya dan tahu bahwa ia menyakiti perasaan ibunya. Tegar mengerti tujuan ibunya untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Untuk sosok ayah, menurutnya beliau
ayahnya orang yang dermawan dan bijaksana. Beliau jarang sekali memarahinya karena melihat matanya saja dia sudah tahu beliau marah atau tidak, sehingga sebelum beliau berkata, Tegar tahu harus bagaimana. Tegar berharap kelak dewasa bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Tegar ingin ayahnya kelak tidak melaut lagi karena membahayakan nyawanya. Selanjutnya observasi. Secara umum, keluarga Pak Mahmud dan Bu Tuipah cukup santai dan terbuka. Ibu Tuipah orangnya baik dan rasa ingin tahunya tinggi. Ketika saya berkunjung, beliau mempersilahkan serta memberikan hidangan cemilan dan minuman dan cukup santai saat wawancara berlangsung. Namun Pak Mahmud ketika itu sedang tidak berada di rumah karena sedang bekerja di laut. Beliau biasanya pulang sebulan sekali, sehingga Bu Tuipah yang menjawab setiap pertanyaannya. Sedangkan anaknya sedang di rumah semua. Kebetulan anak tertuanya yaitu Tegar sedang berada di rumah karena biasanya beliau di pesantren. Tegar sendiri orangnya pintar tapi pemalu. Adiknya bernama Afan juga pintar. Ia pemalu, tapi lebih pemalu kakaknya. Sedangkan adiknya yang terkecil yaitu Konita, anaknya ceria, pintar, dan tidak pemalu. Kesimpulan sementara atau analisa. Keluarga Pak Mahmud dan Bu Tuipah merupakan sebuah keluarga yang sederhana, tapi tidak biasa dipandang orang kaya karena jabatan suaminya di kapal. Dan mereka merupakan keluarga yang bahagia. Mereka berdua dengan latar belakang pendidikan yang minim sebisa mungkin mendidik anaknya agar menjadi orang yang berakhlak, berilmu, dan sukses di masa mendatang. Anak-anaknya pun memiliki semangat belajar, tekun untuk memperjuangkan pendidikan agar dapat sukses dan dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Melihat beberapa aspek ataupun kondisi langsung keluarga mereka cukup menginspirasi dan memberi motivasi bagi saya, terutama bahwa perkataan yang kita ucapkan sangat berpengaruh dalam membangun karakter anak-anak. Namun hal itu juga harus sinkron dengan usia setiap anaknya, apakah sesuai dan tepat dan dapat diterima dengan baik oleh mereka. Sebagai orang tua harus selalu mendidik dan mensupport anak-anaknya, tak lupa sebaliknya, anak pun harus senantiasa berbakti, patuh, dan sebisa mungkin dapat membahagiakan orang tuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.